Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Economics. Saya sampaikan materi pertemuan 10, oligopoli dan arsitektur perusahaan. Oligopoli dan konsentrasi pasar. Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana penjual produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Meski masuk dan keluar industri mungkin dilakukan, tetapi sulit. Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar yang paling banyak terjadi pada sektor manufaktur. Ciri yang membedakan oligopoli adalah ketergantungan atau persaingan antara perusahaan-perusahaan dalam industri. Sumber-sumber terjadinya oligopoli sama dengan monopoli. Tingkatan di mana sebuah industri didominasi oleh beberapa perusahaan besar diukur dengan rasio konsentrasi dan indeks Herfindahl. Menurut teori pasar yang dapat diperebutkan, persaingan yang sangat ketat dapat terjadi, bahkan di antara beberapa penjual jika masuknya perusahaan baru ke dalam pasar sangat bebas dan jika keluar pasar betul-betul tanpa biaya. Oligopoli model Carnot. Model Carnot menunjukkan bahwa jika setiap perusahaan berasumsi bahwa output yang lain dipertahankan konstan, perusahaan akan menjual sepertiga output persaingan sempurna. Namun demikian, jika setiap perusahaan berasumsi bahwa harga tetap dipertahankan konstan, yaitu pada model Bertrand, pemecahan persaingan sempurna hanya ada di perusahaan. Kurva permintaan terpatah atau demand curve berusaha menjelaskan sulitnya harga untuk berubah seperti yang sering ditemukan dalam pasar oligopolistik dengan merumuskan sebuah kurva permintaan yang patah pada tingkat harga yang berlaku. Kartel terpusat dapat mencapai solusi monopoli. Bentuk lain dari kolusi pasar adalah kartel yang berbagi pasar. Sebagai contoh adalah kepemimpinan harga oleh perusahaan yang dominan atau perusahaan barometrik. Dampak buruk oligopoli. Oligopoli bisa menyebabkan terjadinya dampak buruk seperti halnya pada monopoli. Selain itu, pada pasar oligopolis pada umumnya mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk iklan dan perubahan model. Namun, skala ekonomi menjadikan produksi berskala besar dan oligopoli tak terhindarkan dalam banyak industri, dan bahkan mungkin mengarah ke perubahan teknologi yang lebih banyak daripada bentuk-bentuk alternatif organisasi pasar. Model maksimisasi penjualan. Model maksimisasi penjualan merumuskan bahwa perusahaan oligopolistik berusaha memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup sudah diperoleh untuk memuaskan pemilik modal. Di masa lalu, bukti-bukti menunjukkan bahwa gaji eksekutif berkorelasi dengan penjualan dibanding dengan laba, sehingga memberi fakta yang mendukung model maksimisasi penjualan. Akhir-akhir ini, fakta yang berlawanan telah ditemukan. Secara umum, model maksimisasi laba memberikan sudut pandang yang terbaik untuk mempelajari perilaku perusahaan. Oligopoli global. Selama dekade terakhir, kecenderungan terhadap pembentukan oligopolis global telah berkembang dengan pesat karena perusahaan-perusahaan terbesar akibat pertumbuhan perusahaan dan merger. Semakin banyak perusahaan yang beroperasi dengan suatu keyakinan bahwa untuk mempertahankan keberadaannya, mereka harus menjadi satu di antara sekelompok kecil perusahaan kelas dunia atau oligopolis global dalam sektor mereka. Arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan mengacu kepada cara perusahaan diorganisasi, beroperasi, dan merespon perubahan dalam pasar. Perusahaan yang ideal mengkhususkan pada kompetensi inti atau core competence itu
jadi dikhususkan. Perusahaan tersebut adalah sebuah organisasi pembelajar yang mempunyai struktur organisasi datar dan garis komando yang pendek. Perusahaan tersebut mengoperasikan pabrik dengan spesialisasi dan kemampuan yang tinggi atas cepat pergeseran dalam memproduksi produk yang baru. Dan dari keseluruhan di atas, perusahaan yang ideal adalah yang cerdas dan mampu merespon perubahan kondisi pasar dengan cepat. Perusahaan maya atau virtual. Perusahaan maya adalah jaringan secara temporer perusahaan-perusahaan yang independen, pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing untuk hadir bersama-sama dengan setiap perusahaan memberikan kontribusi kompetensi utamanya untuk mengambil keuntungan secara cepat dari kesempatan yang cepat berubah. Perusahaan yang saling terkait adalah jaringan perusahaan-perusahaan independen dalam bentuk aliansi strategis untuk membangun kemampuan dan mempunyai kehadiran secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidang mereka. Demikian ringkasan untuk bab 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.